Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Campur 3 Bapak Mulyono SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Campur 3 Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya terima kasih telah sedia hadir di tempat ini dalam rangka pengimbasan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Saiful Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Campur 3 Kecamatan Popo, Kabupaten Pamekasan. Sebelum acara ini dimulai, mari Bapak Ibu semuanya untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nomor 3. Ya. Nanti kalau saya memanggil cabang 3, selangkah lebih maju. Ya ini siap. Coba dulu. Cabang 3. Cabang 3. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Terima kasih. Di sini saya akan mengibaskan tentang materi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak dan Ibu sering mendengar ya tentang budaya positif, salah satunya di sekolah. Apa budaya positif di sekolah atau di kelas Bapak Ibu? Bisa disebutkan budaya positif apa saja? Contohnya budaya, kebiasaan. silakan Bapak. Contohnya sebelum masuk memanggil salam ke ibu guru di dalam kelas. Alhamdulillah, itu salah satu contohnya. Ada lagi Bapak dan Ibu semuanya, seperti apa Bapak dan Ibu menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah? Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya positif. Ya, Bapak sebelum masuk kelas harus memberi salam kepada guru. Memberikan salam. Selanjutnya Ibu, kita contohkan budaya positif apa? Kebiasaan sebelum pelajaran dimulai membaca doa. Membaca doa. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak berpakaian rapi sesuai aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Berpakaian rapi. Jadi siswa positif berbudaya dengan berpakaian rapi. Ada lagi? Cukup. Itulah contoh-contoh dari budaya positif. Namanya positif. Jadi mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah untuk kemajuan sekolah dan peserta didik. Sebelum lebih dalam lagi tentang budaya positif, ini ada tepuk semangat. Tadi cuma tepuk semangatnya, tepuk semangat. Ini ada contoh siap Bapak dan Ibu. Tepuk semangat. Bisa Bapak Ibu? Dandang, dik, dung. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dik, dung. Dandang, dik, dung.
video. Nanti kita praktekkan baik guru mapel maupun guru kelas ataupun kepala sekolah. Nanti kalau mau rapat bisa dikasih tepung ini Pak nanti. Yuk kita sama-sama. Semangat. Ding ding ding. Dum dum dum. Ding ding ding. Dum dum dum. Bisa dicoba tanpa bantuan video? Ya. Bisa coba. Insya Allah jam 3 bisa Coba. selangkah lebih maju. Yuk, siap? Tepuk semangat. Tangannya. Ding ding ding. Dum dum dum. Tangannya. Ding ding ding. Dum dum dum. Terima kasih, penuh semangat sekali Bapak. Semoga nanti muridnya beserta didik lebih semangat dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya, setelah kita semangat mendapatkan mengikuti pembahasan ini, kita lanjut materinya adalah konsep inti budaya positif. Konsep intinya apa saja di budaya positif? Pertama, ada perubahan paradigma belajar. Lanjut, ada nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ada 8. Perubahan paradigma belajar baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Sering muncul ya di kurikulum Merdeka. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi adalah seperti ini. Definisinya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu peserta didik dengan berdasar pada serangkaian keputusan yang masuk akal. Jadi pembelajaran yang masuk akal. Terus ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik. Jadi bukan kemauan guru, semuanya berorientasi atau tertuju kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada konsep. Semuanya ada konsepnya, jadi fokus pada konsep tersebut. Kemudian berdasar pada keputusan yang masuk akal. Pembelajaran siswa aktif, bukan gurunya yang aktif, tapi siswanya yang aktif. Terus ada evaluasi kesiapan diakomodir dalam kurikulum. Itu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut, contohnya ada contoh dan ada bukan contoh. Siswa diberi kesempatan untuk memilih materi yang ingin dipelajari terlebih dahulu. Jadi siswa diberi kesempatan untuk memilih materi. Yang bukan contohnya adalah siswa mempelajari materi yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi bukan guru langsung ini halaman sekian dan sekian silakan dipelajari, baca kemudian kerjakan. Terus gurunya meninggalkan kelas. Itu tidak berdiferensiasi atau bukan contoh dari berdiferensiasi. Tapi contohnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih materi mana yang akan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk memilih cara berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja. Jadi pada saat melakukan LK, siswa itu diberi kesempatan untuk memilih cara berdiskusi mau seperti apa nanti penyelesaiannya. Jadi guru itu hanya memfasilitasi atau menuntun. Jadi guru tidak hanya memerintah, tapi siswa dituntut untuk menyelesaikan LK tersebut. Bukan contohnya siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja melalui diskusi kelompok besar. Diskusi kelompok besar secara bersama-sama. Tapi lebih aktif lagi kalau LK-nya itu dalam penyelesaian dengan menggunakan diskusi dalam kelompok diskusi kecil, sehingga siswa semuanya aktif.
Kalau diskusi besar, maka hanya siswa tersebut atau hanya peserta didik tertentu yang menyelesaikan, yang lainnya hanya sebagai penonton atau menyadir. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk memilih cara penyajian hasil diskusi kelompok. Siswa diminta untuk mempresentasikan secara lisan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ini bukan contohnya. Ini merupakan definisi ciri dan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Kelas 1, 2, 4, dan 5. Nah, ini ada 6 untuk kelas 3. untuk kelas 3 dan 6 nanti. Profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. 3, mandiri. 4, bernalar kritis. 5, kreatif. Dan 6, berkebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila. Siap? Lebih semangat. Ini nanti bisa dicoba guru olahraga. Nah, kalau muridnya nakal-nakal, ayo terus semangat dulu. Kelas 1 sudah seperti ini. Kelas 4 dan 5 nanti, kelas 6 coba nanti kalau jam 10, jam setengah 11 dicoba. Kalau muridnya mau pengen cepet pulang, ayo kita tepuk semangat. Tepuk seperti ini dulu. Ini tetap semangat. Lanjut. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa miskonsepsi? Yaitu salah tanggap ya. Miskonsepsinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru terlalu banyak mengontrol murid katanya. Ya. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Murid dikritik dan dicap nanti sebagai merasa bersalah, murid itu merasa bersalah mampu bisa menguatkan karakter. Itu adalah miskonsepsi. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi guru itu berhak memaksa murid katanya itu miskonsepsi. Kita coba dulu videonya. Simak Bapak Ibu ya. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga,
kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Itu ilusi bahwa orang dewasa pernah memaksa. Miskonsepsinya ternyata memaksa tidak semuanya berhasil. Bukan memaksa akan semuanya berhasil. Tapi mari kita mulai dari sekarang, kita bujuk peserta didik untuk memiliki motivasi internal yang tumbuh di dalam diri peserta didik tanpa kita memaksa kepadanya. Karena hasil tanpa paksa itu lebih baik dan bisa diteruskan oleh peserta didik dengan cara yang lebih alami. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrolnya. Jadi realitas kebutuhan kita sama, respon. Tapi tentang dunia kita itu berbeda. Stimulusnya semua orang yang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan memaksa. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah Bapak dan Ibu bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak. Berarti kita yang mempunyai kekuasaan. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita gagal, kita harus dipaksa katanya. Atau murid itu gagal, kita harus dipaksa. Kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya di kurikulum Merdeka ini atau di pembelajaran terbaru ini ditingkatkan kolaborasi atau kerja kelompok. Jadi peserta didik itu tidak mengerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Model berpikir menang atau kalah itu dulu. Kenyataannya model berpikir menang. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.
Apakah Bapak dan Ibu disiplinnya secara terpaksa atau dari dalam? Apakah disiplinnya karena epakon atau kepada sekolah? Ya, nanti 8 tahun disiplin itu tumbuh dari dalam, bukan karena epakon. Karena kalau karena epakon kita dikejar oleh waktu. Kalau tumbuh dari diri sendiri, kita berangkat ya nyaman di jalan, sampai di sekolah dengan tenang dan aman. Itu kalau disiplin. Tapi bukan disiplin karena itu siswa dibujuk mulai dari sekarang disiplin, bukan dipersaja kok takoi bahwa belajar itu sangat berguna bagi kita semua dan berguna untuk masa depan peserta didik. Jadi belajarnya kalau terpaksa itu anak terlihat cepat lelah, dia Disiplin karena tuntutan. disiplin karena tuntutan sehingga peserta didik jadi apa, Pak? Ya, Pak. Kalau karena tuntutan peserta didik jadi apa? Jadi tertekan, Pak. Jadi tertekan sehingga cepat bosan pembelajarannya ya. Ya, tidak terbentuk karakter dasar seorang peserta didik. Tidak terbentuk karena paksaan oleh gurunya. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara kita mengajarkan peserta didik kita mulai dari sekarang itu disiplin positif. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam peserta didik, ya dari hati, berangkatnya dari hati, bukan dari luar seperti ini. Karena imbalan mereka akan disiplin. Atau karena penghargaan reward, nanti sama bapak dan ibu saya dikasih buku, dikasih bintang, dikasih pujian dan lain-lain, bukan karena reward atau karena diancam oleh gurunya bisa disiplin, atau kalau telat kamu dihukum dari lapangan 10 kali, hormat kepada tiang bendera, atau membaca Yasin sebanyak 10 kali tapi pelajarannya tertinggal. Bagaimana caranya? Nanti belakang ada. Ini tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin kepada peserta didik adalah untuk mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Jadi disiplin dari dalam, bukan karena paksaan atau karena faktor eksternal. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi sebagai seorang pendidik kita tidak membeda-bedakan peserta didik. Jadi semuanya itu sama. Tidak ada peserta didik itu bodoh. Semuanya adalah pintar dan mempunyai keunikan masing-masing. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nanti Ibu Yuli dihafalkan ya, sebentar lagi ada. Kelas 3 dan kelas 6. Lanjut, ada Ibu Primary Yes Program atau TYP. Apa itu? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Toleransi sekarang mulai digalakkan karena banyak murid-murid melihat
dari media sosial terpengaruh sehingga banyak yang tidak toleran terhadap apa yang terjadi di dunia saat ini. Kalau di Indonesia semoga diangkatkan karena kita semua mengarahkan kepada peserta didik untuk lebih toleransi lagi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu termasuk life skill. Es drinking lagi. Es drinking ganjil genap. Tahu ganjil dan genap Bapak Ibu? Tahu ganjil dan genap? Ganjil tahu kan ganjil? Ganjil. Sekarang berpasangan dan es drinkingnya berpasangan berjabatan tangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini berjabatan tangan. Gak usah dipegang Pak. Cukup gini saja. Nanti yang benar langsung tangkap tangannya ya. Saya ini jadi ganjil, Pak Mun jadi genap. Umpamanya Pak Mun genap ini, saya bentak 1 tambah 1. Nah, hasilnya kan genap. Langsung Pak Mun tangkap. Hasilnya 2 Pamun ganjil, saya kenal 2 tambah 2 4. Langsung dipegang, melatih konsentrasi. Genap, yang genap itu langsung menangkap yang ganjil. Paham? Nah, kita main sama-sama. Bisa berdiri Bapak dan Ibu bisa. Yuk, cari berpasangan. Bapak olahraga silakan berpasangan dengan Bapak kepala sekolah, melatih konsentrasinya. Konsentrasi. Ya, berpasangan. Ya, yuk berpasangan. Nah. Yang menangkap ini yang berjabatan yang benar kan? Ya, yang jawabannya. Yang jawabannya. Kalau jawabannya genap langsung menangkap yang ganjil. Tapi yang ganjil langsung lari. Kalau ketangkap berarti yang nangkap itu yang menang. Coba siap? Silakan berhadapan. Yuk. Yang ganjil yang mana? Oh. Yang berhadapan utara selatan. Ya. Utara selatan. Oke. Yang selatan ganjil. Yang utara genap. Siap? Konsentrasi, berhadapan tangannya, berhadapan, siap, berhadapan, siap, 5 ditambah 4 ganjil. Yang ganjilnya nggak benar. Ganjil yang selatan yang ganjil Pak. Iya. Yang utara yang genap. Nah, siap? 4 tambah 5. Hasilnya ganjil Pak. Iya. Siap? Siap? Konsentrasi. Siap? 5 dikali 4.
kurangi 6. Ini Pak. Satu lagi. Konsentrasi teman-teman. 7 ditambah 1. Terima kasih Bapak Ibu. Itu melatih konsentrasi Bapak dan Ibu tentang SDG, ganjil dan kita nanti bisa diolah kembali oleh Bapak dan Ibu untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Siap. Lanjut, sudah mulai segera kembali. Kita lanjut materinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu jika dipenuhi dan kita penuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar kita itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada 1, bertahan hidup. Betul Bapak Ulbi. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jangan sampai ada yang memutihkan atau dikucil. Kita adalah semuanya sama. Lanjut, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu tentang pengen di kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Lanjut, ada kebebasan. Nah, manusia itu juga pengen bebas, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu dari isi dari kebebasan. Dan yang terakhir dari 5 kebutuhan manusia adalah kesenangan. Nah, di situ ada bermain, humor, antusiasme, serta tertawa. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di antaranya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya ini dari 5 tersebut sudah didapatkan semuanya ya. Sudah didapatkan semuanya dari itu 5 kebutuhan dasar itu. Lanjut, sekarang motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasi perilaku manusia itu? Dan dari mana timbulnya? 1. Dari motivasi ekstrinsik. Motivasinya itu dari X. Apa itu X? Luar, yaitu timbul dari luar. Motivasi apa yang timbul dari luar? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya itu karena tak nyaman atau takut mendapatkan hukuman, sehingga takut mendapat hukuman, kita harus datang lebih pagi, kita harus mengerjakan tugas, kita harus belajar. Nah, itu akibat motivasi dari eksternal. Ini contoh videonya.
Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nanti Pak, itu pada karaman orang mana juga? Orang yang cantik pakai kerudung lagi Pak. Ini Iya. Ini dari Kementerian Bapak. Jawa di SMP di. Ya, dari Bapak Mariam. Dari Ibu Mariam Karman, guru sekolah luar biasa. Ini dari kementerian. Nanti kalau kita pengen seperti beliau, mungkin kita sering-sering buka di BBM, kemudian kita upload konten-konten kita, nanti kita akan terpanggil oleh kementerian. Seperti kemarin ada teman-teman konten kreator semuanya dipanggil dan mendapatkan ilmu di sana banyak sekali. Ingin seperti itu, saya juga pengen. Lanjut, ini menghindari rasa sakit. Ibu ini tadi diawali dengan dicontohkan kepada guru ya, datang terlambat datang tepat waktu atau datang terlambat, mungkin apa karena takut kepada kepala sekolah atau dekat atau timbul dari dirinya sendiri. Kemudian dicontohkan kepada peserta didik. Kalau peserta didik terlambat, kita tidak harus menghakimi kan, tapi kita memberikan stimulus kenapa dan apa
kok bisa datang terlambat. Belakangnya nanti akan lebih banyak lagi tentang ini. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang timbul dari luar, bukan dari dirinya. Ini ada video dari Mariam Kerman dan contohnya. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah? Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid, tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya, si murid tanpa pujian dan hadiah. Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka, dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Itu dari motivasi eksternal, yaitu pemberian reward. Apakah Bapak dan Ibu sering memberikan reward? Sering. Atau ada yang tidak? Boleh, tapi jangan terlalu dan jangan berlebihan. Jangan sampai anak itu diiming-iming. Nanti kalau masuk, kalau saya diiming-imingin atau dikasih reward, anak itu kalau nggak ada rewardnya, mereka tidak akan semangat. Jadi bumerang kepada gurunya masing-masing. Jadi mulai dari sekarang kita gali motivasi intrinsik atau dari dalam peserta didik itu. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu. Lebih baik
Nah, lebih baik tingkatkan jadi motivasi dari dalam. Ya, terus. Lanjut, sekarang motivasi intrinsik yaitu yang timbul di dalam diri peserta didik atau diri kita sendiri. Motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena faktor eksternal. Jadi mereka itu menghargai dirinya bahwa saya itu mampu untuk melakukan hal itu. Kita simak di contoh videonya. Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari dua level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, dua level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diane Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang ia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, Ibu dan Bapak Guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, itu motivasi internal. Ternyata jika kita menggali motivasi internal dari peserta didik itu, maka secara otomatis murid itu akan terdorong untuk lebih giat lagi dalam belajar, baik
pembelajaran formal maupun non formal. Sehingga jika ada event-event tertentu, murid itu tidak secara terpaksa untuk ikut, tapi dengan kesadaran dirinya untuk ikut lebih semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya dari motivasi perilaku itu, motivasi perilaku apa yang mendasari Bapak Ibu hadir di diseminasi ini atau ruang pengibasan ini? Apakah secara terpaksa atau apa? Silakan Bapak Ibu jawab melalui HP-nya masing-masing dengan membuka ini, Bapak Ibu. Nah, dengan Bapak dan Ibu klik di Google Mentimeter Join. Mentimeter Join, klik. Silakan Bapak dan Ibu klik klik di Google Pak. Di Google. Nah, bebas ya Pak. Google, klik Mentimeter Join. Ketemu Pak. Mentimeter Join. Kodenya tunggu dulu, itu bukan. Iya. Nah, enter kode, tunggu. Kodenya tunggu lagi. Mentimeter. Yang login yang order yang kelas Pak. Halo? Yang login ya? Join Pak, Mentimeter Join. Iya, join login. Iya Pak. Terus dulu tunggu, anunya bukan kodenya tunggu. Bukan itu. Bukan. Bukan. Nah, ini kodenya siap? Iya. Bukan. Kodenya ini. Bukan ini maksudnya. Ini kodenya. 16 ya. Ya. 1680. 168037. Join. Join. 3701. Nah, pas gabung atau join? Bergabung. Ini Pak, langsung join. Nah. Silakan dijawab motivasi perilaku apa yang mendasari Bapak Ibu hadir di ruang pengibasan ini? Itu di atas saja, cukup di atas saja, satu saja. Ya, motivasi apa? Apa karena terpaksa atau hukuman atau karena reward
atau dari hati atau pengen belajar. Kodenya Pak. Oh. Ini soalnya apa kata terpaksa apa satu kata saja join join Kirim tak? kemudian kirim jawabannya kirim satu saja Pak. Ya, motivasi karena apa? Karena terpaksa pengen belajar atau pengen mendapatkan kue atau reward. Ada yang ingin belajar sudah masuk di sini. Satu. Ada satu yang sudah masuk ingin belajar. Kalau sudah silakan kirim. Tarik. Oh. Udah ada berarti Udah habis. keinginannya, Mbak, ada masalah. 25 karakter. Motivasi apa Bapak Ibu menghadiri di sini? Bapak ingin belajar? Apa karena terpaksa oleh kepala sekolah? Atau karena ingin belajar? Bagus, ada sudah 2 yang masuk. Ini nanti kalau Bapak dan Ibu menggunakan pembelajaran digital bisa menanyakan kepada peserta didiknya kalau di akhir pembelajaran ya, apa perasaannya? Senang, kurang Pak? Sudah Pak tuh 0 kan sudah 25 huruf Pak atau karakter. Kayak ingin dapat ilmu baru, ingin mendapatkan ilmu, tidak ada yang pilih karena kui. Ingin belajar, karena ingin belajar itu banyak yang menjawab. Jadi kalimat atau kata yang lebih besar yang banyak memilih. Bisa. Sudah. Ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar karena ingin belajar. Ada 7 respon yang masuk. Hah? Dicoba lagi. Satu saja. Karena ingin semuanya pengen belajar dan mendapatkan ilmu. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Karena kita ayo tingkatkan kepedulian kita terhadap pendidikan Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya lanjut. Ini ini cara mendapatkan respon dari peserta didik atau peserta audien pada waktu rapat bisa menggunakan meeting ini. Tapi yang respon tidak ketahuan kan? Tidak ketahuan siapa itu yang meeting ini.
Ini semuanya rahasia. Jadi untuk memancing peserta didik lebih semangat lagi untuk memberikan umpan balik kepada kita. Lanjut. Sekarang ada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kalau hukuman. Sekarang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tapi guru itu hanya membantu, membimbingnya. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. S breaking lagi. Setelah menjawab pertanyaan dan mendapatkan ilmu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita S breaking up, down, boom. Up, down, boom berpasangan lagi. Bangun lagi. Up, down, boom. Bapak dan Ibu, tangannya menggenggam, bisa kan? Berpasangan. Tepuk tangan. Satunya tidak dulu Bapak. Bisa berdiri Bapak atau bisa duduk. Ini Pak. Bersilangan, genggam ini. Ini Pak. Nanti kalau saya bilang up, berarti yang bawah naik atas. Bapak yang bawah naik atas. Up. Kalau ada perintah down, berarti Bapak turun. Down. Kalau down harus memukul tangan lawan. Dum. Pukul. Dipukul. Tadi ditangkap. Mau ditangkap apa dipukul? Ini dipukul ya, biar kerasa ya. Ini contoh jangan dipukul keras. Ini. Don. Don yang di atas ke bawah Pak. Don. Don. Up. Up. Boom. Pukul. Siap? Siapa saja? Siapa yang duluan yang mukul? Konsentrasi. Langsung lepas. Yuk, kita coba sama-sama konsentrasi. Mau berpasangan tetap Bapak? Siapa yang mau pasangan siapa? Saya yang tunjuk. Oke, yuk. Kalau kepala sekolah. Yuk, berpasangan lagi. Up, down, boom, boom. Bebas Pak. Diacak. Siap? Up, down, boom. Siap? Agak ke sini. Siap? Kalau up, yang bawah naik ke atas. Kalau down, siap? Down. 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 Up.
up. Nah, up. Down. Turun. Up. Ah. Down. 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 Up. Bombak bukan bom. Tunggu bom. Tunggu bom. Ya, siap. Down. Down. Teka down. 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 Up. Boom. Satu lagi. Konsentrasi sudah mulai paham. Silakan diingat SBOK-nya apa saja. Siap? Siap. Done. Done. Up. Done. Boom. Terima kasih. Itu permainan up dan boom. SBOK-nya berkenaan dengan daya konsentrasi semuanya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol guru ini, mana yang menurut Bapak Ibu itu yang pas? Kita simak. Ini tata murid yang datang terlambat ke sekolah. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sisi guru sebagai pemandu. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Enak juga. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol mana yang sering dilakukan? Manager. Jadi bagus. Ini adalah guru-guru kita semuanya. Jadi posisi kontrol manager itu sangat disarankan oleh kementerian untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi menggali motivasi intrinsik dari dalam peserta didik. Selanjutnya,
5 posisi kontrol guru ada penghukum, tadi ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum. Biasanya nadanya katanya agak keras ya, sambil menunjuk-nunjuk dan wajahnya agak itu. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu biasanya. Kemudian contoh yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini pembuat merasa bersalah kepada peserta didik. Sebenarnya guru itu sebagai teman kepada peserta didik. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Yaitu agak lembut suaranya kepada peserta didik ini. Posisi kontrol sebagai teman. Lanjut sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau keadaan peserta didik. Selanjutnya sebagai posisi manajer, yaitu pertanyaannya menggali lebih memotivasi kepada peserta didik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu pertanyaannya. Lanjut, itu 5 posisi kontrol dan contohnya. Sekarang bapak dan ibu jawab bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan bapak dan ibu jawab. Apa? Sudah? Apa? Apa teman? Apa memantau? Merasa bersalah? Pemantau. Apa sebagai manajer? Sudah ketemu jawabannya? Silakan. Apa? Pemantau. Ada pemantau. Ada penghukum. Merasa bersalah, teman atau manajer. Pak Wafi pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Manajer, penghukum, teman. Oh, Pak Mo menjawab penghukum. Pak Wafi pemantau. Merasa bersalah. Yang lainnya, yuk kita lihat apa jawabannya. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ternyata pas kepada peserta didik itu merasa bersalah kepada dirinya sendiri atas pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk posisi kontrol yang apa? Pemantau, ada penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada pemantau, penghukum, ya kita lihat jawabnya. 3, 2, 1. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seterusnya, pertanyaan yang ketiga. Posisi kontrol, apakah saya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa penghukum? Apa manajer merasa bersalah? Manajer semuanya. Yakin manajer? Apa? Oh, siap? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah manajer. Kalau manajer ya, semoga nanti pemanya tentang manajer nanti bisa diterapkan di SD nomor 3. Pertanyaan yang keempat, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Pemantau, manajer, penghukum, merasa bersalah, apa teman? Pemantau. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Pemantau. Teman. Pemantau. Siap, jawabannya adalah
Teman. Alhamdulillah sangat mengasih sekali. Pertanyaan terakhir. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, ada penghukum. Hakim, Pak. Ada penghukum. Penghukum. Ada lagi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. 3, 2, 1. Pemantau. Dipantau oleh gurunya. Lanjut. SBK hujan rintik-rintik. 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Ombak batu, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang. Yuk, balik lagi, balik. Gantian. Siap? 3, 2, 1. 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang. Terima kasih. Lanjut sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tahu kan Bapak Ibu, sama seperti peraturan kelas, tapi yang membuat adalah peserta didik. Isinya apa saja, yaitu berisi bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal yang keluar dari peserta didik. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sesuai dengan kondisi kelas, bukan kelas orang lain atau kelas sekolah lain. Ya, sehingga mudah diterapkan di kelas itu. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu pernah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Pernah ya? Pernah. Yuk, sekarang kita membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Anggap Bapak dan Ibu ini adalah muridnya saya. Sekarang kita membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Nanti keyakinan kelas ini kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ini. Bisa? Keyakinan kelas apa yang kalian mau terapkan di kelas ini? Silakan nanti ditulis jawabannya di stiker ini, nanti ditempel di sini ya. Keyakinan kelas. Satu saja. Keyakinan kelas apa yang mau diterapkan di kelas ini? Kalau sudah silakan langsung ditempel di bawah gambar ini.
Membuat keyakinan keras, Pak. Hah? Ya, satu saja. Membuat keyakinan keras, Pak. Di bawah gambar. Sudah ada. Kita dilarang berlari di dalam kelas. Ya, kita nanti sepakati bersama-sama. Iya. Iya, boleh. Datang ke sekolah tepat waktu, keyakinan bagus. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, ini keyakinan kelas. Di bawah, di bawah. Bebas. Mudah kan cara membuat keyakinan kelas? Yaitu bukan dari gurunya tapi dari peserta didik. Nanti kita sepakati bersama-sama atas bimbingan dari gurunya masing-masing dan diterapkan di kelas itu. Nanti peserta didik yang melanggar keyakinan kelas itu, maka sama gurunya nanti diberi pertanyaan pemantik melalui kegiatan restitusi. Lanjut, kegiatan restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya berbuat salah itu wajar. Ini suatu pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Contohnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini pertanyaan berkaitan tentang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaannya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu tidak bisa melakukan yang buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Sekarang menanyakan keyakinan yang terakhir. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam. Contoh-contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya buat contoh kasus restitusi dan cara pemecahannya. Tadi Bapak mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kebetulan
kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Untuk kamu marah karena kamu tak mau ada yang lebih kotor. Karena setiap kelompok punya perasaan masing-masing. Bapak sangat menghargai kamu sehingga tidak dapat hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya sampai menyentuh temannya. Sekarang kita pikirkan tindakan marah sampai melempar sampah apakah sesuai dengan nilai-nilai kita? Menurut kamu nilai-nilai kelas apa yang telah dilanggar? Malah mungkin saling menghormati akan kepentingan kedua. Baik, jika saling menghormati akan kepentingan maka kira-kira apa yang bisa kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar. Kamu bersabar ya menghadapi masalah ini. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bulan kembang. Ya, tepat sekali tindakan yang betul. Tetap semangat betul. Sekarang silakan kembali ke bangkumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fitri Humayroh. Saya dari kelas 6 SD Negeri Kampung Tiga. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bapak Ibu Arifin untuk dapat mengendalikan dari amarah karena perilaku teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan diskusi. Ini kasus yang kedua. Bisa mengikut. Nujum, tadi Bapak mendapat laporan dari guru tiket. Katanya Nujum sering terlambat ya? Iya Pak. Menurut yang Nujum ingat, sudah berapa kali Nujum datang terlambat? Sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu satu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Nujum, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju Pak. Nujum, kita tadi solusinya bersama ya. Iya Pak. Nujum sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa Nujum sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Pak. Karena kalau kita saya telah tidur. Kamu tahu yang punya kelas yang sudah kita buat? Tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan kelas kita. Tidak Pak. Menurut Nujum, dia dengan kelas apa yang telah Nujum langgar? Disiplin waktu Pak. Menurut Nujum, disiplin waktu penting apa tidak waktu itu? Penting Pak. Karena membuat datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita dapat melatih rasa kepedulian kita terhadap sesama. Iya Pak, saya menyesali jika saya maaf karena terlambat. Iya Jum, sikap yang sangat baik sudah mungkin dilakukan dengan cara minta maaf. Menurut Ujung, apa yang Ujung lakukan agar Ujung tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berusaha
Baik Ibu, kami sudah menemukan solusinya. Jadi Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar Ibu tidak datang selama ke sekolah. Sekarang Ibu silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujena dari kelas 6 SD Negeri Tapanuli. Terima kasih Bapak, saya senang sekali diajak diskusi bersama Bapak Saiful Arifin untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan berulang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Cukup sekian yang kami imbaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan SD Negeri Campur 3. Mana semangatnya? Ini semangatku.